Bismillahirrahmanirrahim. Udah tampil belum? Sebentar, ada tamu sebentar ya. Silakan Pak Abu Rais. Yes. Ini aja ya, wal Islamu nih. Wal Islamu qad abada ila hadhil uqdatil kubra fahallaha lil insani halan yuwafiqul fitrata wa yamla'u walam yaul aqila Aqla. uqla Aqla. uqla qana'atan wal qulba Wal qalba. wal qalba tuma'ninatan wa ja'alal dukhula fihi mutawaqqifan alal iqrari bihadhil halli qararan sadiran anil uqli Aqli. oh ini akli. Udah sampai situ aja dulu ya. Nanti waktunya cukup apa enggak kalau kita bahas semua. Coba diterjemahkan, Mbak. Ustaz. Ya, coba diterjemahkan dulu. Wal Islamu Islam sungguh menuntaskan, menyelesaikan, menuntaskan simpul besar ini. Fahallaha maka halla apa kemarin? Memecahkan. Menguraikan. Maka terurailah lil insani pada diri manusia uraian halan. Ya. Ya, nanti saya benarkan kalau udah pas ini. Yang penting diterjemahkan sepemahaman Bapak dulu aja, enggak apa.
yuwafiqu sesuai Sesuai betul. sesuai dengan fitrah. Wayamla'u wayamla'ul uqla, memuaskan akal. Yamla itu memenuhi atau Memenuhi, mengisi akal. Qanaatan, tenang. dengan rasa ketenangan. Merasa ketenangan. Wal qulba, dan hati tumaknina. Tumaknina apa artinya, Pak? Tenangnya, Ustaz. Tenangan, betul. Tenangan waja'ala, dan menjadikannya masuk ke dalamnya mutawafiqon. Apa tadi? Sesuai dengan ketetapan yang ada pada uraian. Mana? Atas ketetapan ya. Halli bihadzal halli, keadaan apa ya? Hal itu penguraian. Penguraian bukan hal. Penguraian yang ditetapkan yang berasal dari akal. Yakfi, barakallahu fiik. Yang lain coba, silakan kalau ada yang mau coba. Ini ada Pak Effendi. Coba Pak Effendi diterjemahin, Pak. Sebentar, Zat. Ya. Dan Islam itu sungguh memecahkan uqdatil kubra, permasalahan besar itu, pahalaha, dan menguraikan hal tersebut untuk kehidupan manusia itu halan dengan penguraian yang sesuai dengan fitrah dan memenuhi akal qanaatan itu secara qanaah ya, secara menyeluruh atau kepuasan, secara terpuaskan gitu, secara terpuaskan. Dan untuk kolbunya dengan hatinya secara tumakninah atau apa ya penerjemahannya ya? Ketenangan, dengan penuh ketenangan. Waja'ala duhula, dan menjadikan ad-duhula itu masuknya uqdatul kubra ini fihi ke dalam manusia ya, mutawafiqon, secara sesuai atau sesuai dengan al-iqrar atau apa tadi Ustaz ininya? Iqrar itu? Iqrar itu pengakuan. Sesuai dengan pengakuan. Bihadal hali, dengan pemecahan, dengan penguraian tersebut. Iqraran sadiran, itu dengan pengakuan yang sadir. Sadir itu apa, Ustaz? Lahir atau muncul.
Oh, dengan pengakuan yang muncul anil akli terhadap akal. Yakfi. Barakallahu fiik. Satu lagi dari akhwat. Silahkan dari akhwat yang mau nerjemahin. Setelah itu nanti kita bahas, insyaallah. Bu Isnani, coba Bu Isnani. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Islam telah menuntaskan terhadap simpul besar ini. Maka pemecahan terhadap simpul besar ini pada diri manusia itu sebagai pemecahan yang sesuai dengan fitrah dan memenuhi akal secara memuaskan dan hati yang menjadikan hati tenang dan telah menjadikan masuknya fihinya itu apa ya? Masuknya itu pemecahan itu mungkin itu telah sesuai atas dengan apa ya, mutawakifan. Nggak tahu itu Ustaz, mutawakifan itu. Tawakuf, pernah dengar kata tawakuf enggak? Cukup. Enggak dengar Ustaz. Tawakuf itu berhenti atau tergantung. Tawakuf ya. Dan telah menjadikan masuknya fihi, nggak tahu itu fihinya kembali kemana itu. Ya nanti kita bahas. Iya. Enggak apa-apa ya. Nanti kita bahas. Ya, dalam itu dengan penghentian atas pengakuan terhadap pemecahan ini secara pengakuan yang bersumber dari akal. Yakfi. Ampun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas ya. Insyaallah kita bahas. Tadi beberapa udah benar, tapi sebagian juga ada yang kurang tepat pemaknaannya ya. Jadi ini pentingnya kita itu bisa mengi'rab dengan tepat ya, karena kunci dari nahwu itu pengi'raban ya. Jadi ketika kita mengi'rab ya, misalkan mubtada kan sesuatu yang akan dijelaskan. Khobar sesuatu yang menjelaskan. Kemudian jawab itu untuk menjawab dari syarat begitu. Kemudian fa'il itu pelaku ya, kemudian domir ini kata gantinya kemana. Nah, memang kita harus i'rab itu harus benar-benar per kata itu harus bisa mengi'rabkan sehingga nanti pemberian makna insya Allah benar. Kita i'rabkan dulu ya, Wal Islamu, jadi apa al-Islam? Mubtada. Ya, jadi mubtada. Mubtada butuh Khobar. Taib. Khabarnya mana? Wal Islam qad amada. Khabarnya berupa jumlah mufrad apa ghair mufrad? Bentar, ini tak bukakan lagi materinya ya di kitab jurumiyahnya. Jumlah fi'liyah. Sebentar. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Iya. Ya, khabar kan ada dua ya, khabar mufrad sama ghairu mufrad. Ya. Nah, mufrad ini contohnya kayak gini. Ghairu mufrad nanti dibagi dua, syibhul jumlah sama jumlah. Nah, syibhul jumlah dibagi dua lagi, yaitu jar majrur sama dzaraf. Jumlah dibagi jadi dua, fi'liyah sama ismiyah. Ya. Jar majrur contohnya fil baiti nih, Zaidun fil baiti, dzaraf amamal. Nah, itu masuk yang mana tadi? Pada lafaz ini. Qad amada. Qad amada ini maksudnya jumlah apa? Jumlah Di sini fi'liyah. tadi. Fi'liyah. Jumlah
fi'liyah, ya terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Nah, ketika kita sudah tahu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il, kita harus tahu fi'ilnya mana, fa'ilnya mana. Nah, ini kan fi'ilnya udah ketahuan nih. Fa'ilnya mana ini? Qad amada ila hadil uqdatul. Fa'ilnya Islam. Fa'ilnya mana? Islam. Uqdatul kubra bukan Ustaz? Kembali kepada Fa'ilnya Islam apa mustatir? Mustatir. Fatir Ustaz deh. Nah, mustatir, ya. Yang mana ini? Kan ini ada baris, ada mustatir. Yang mana ini? Pak, Al-Masujah Hamzah. wazan yang mana ini? Fa'ala ya. Berarti takdirnya apa? Huwa. Huwa ini, ya. Huwanya kembali baru kepada Islam, gitu ya. Jadi kita harus tahu ini yang melakukan itu siapa? Itu amada itu secara bahasa itu bekerja, ya, sedang melakukan proses pengerjaan, itu amada, itu, ya. Nah, siapa yang mengerjakan ini siapa? Yang mau menuntaskan itu siapa? Gitu. Nah, itu Islam, kembalinya ke Islam. Bukan kepada Uqdatul Kubro, ya, bukan. Kenapa? Karena ini Uqdatul Kubro, ini dalam posisi jar uqdati, sedangkan fa'il itu hukumnya apa fa'il? Nah, kita cek ke sini, fa'il, ya, hukumnya rofa. Ini loh fa'il ini hukumnya rofa ini, ya. Jadi kalau pas mengi'rab kita pakai rumus ini, ya, pas mengi'rab kita pakai rumus ini. Ini kira-kira apa ini fa'il, rofa, tanda rofanya apa? Nah, gitu. Nah, karena berhubungan di sini tadi fa'ilnya itu mustatir, ya maka tidak perlu tanda-tandanya. Nah, apalagi dia dhamir kan, dhamir mustatir. Ila hadhihi, ini insyaallah mafhum ya, hadhi ini apa ini? Hadhihi lafaz tadi. isim isyarah. Isim isyarah. I'rabnya apa ini? Mabni Ustaz. Mabni Ya. Dia punya mahal kan, punya kedudukan kan. Apa ini Arabnya? Badal jar ya. Ya, majrur, ya. Kemasukan Ila. ila ini, betul. Al-uqdati jadi apa ini? Susunannya jadi apa ini? Jadi badal ya, Tat? Badal. Jadi badal ya, masih ingat kan? Kalau ada isim syarah, setelahnya isim ma'rifat berarti Badal. badal. Al-kubra kira-kira jadi apa ini? Naat. Man'ut ya. Ya, naat, man'ut. Naat itu naat apa man'ut? Ayo. Ayo, man'ut itu apa? Naat itu apa? Naat sifat, man'ut yang sifat. Man'ut itu yang disifati, naat yang disifati. Betul, ya. Naat itu yang naat itu sifat, man'ut yang disifati. Sebentar saya ini ya. Kita materinya ke sini ya. Sambil tengok-tengok materinya lagi ya, bahwa naat itu apa? Tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbi wa khafdi wa ta'rifi wa tankirihi, ya. Naat itu adalah pengikut, tabi itu pengikut, lil man'uti terhadap yang disifati. Mengikutinya dalam hal apa? Fi rafihi, rofaknya, wa nasbi dan nasabnya, wa khafdi dan jernya, wa ta'rifi dan ma'rifatnya, wa tankirihi dan nakirohnya, ya. Harus terpenuhi ini dari segi i'rab dan ma'rifat dan nakiroh. Ini harus terpenuhi. Nah, kita cek benar enggak ini sebagai sifat gitu. Ya, al-kubra ini ya kita lihat. Ini i'rabnya apa ini al-kubra? Rafa nasab apa jar ini? Jar. Jar, tanda jarnya apa? Muqaddamah. Ya, kita lihat tanda i'rab. Ya-nya ini nih.
Ya, ya. Ayo. Isim mangkus atau maksud. Ayo, tanda Arabnya apa? Ya. Cer. Nah, ini cer kasroh ya sama fathah. Ada enggak di sini? Ya kasroh. Kasroh. Benar kasroh? Yakin enggak? Masuknya yang muqaddarah ini ya, kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah itu pada apa saja? Pada dua tempat. Yang pertama isim mangkus, yang kedua isim maksur. Ini di bawah ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Iya. Lah ini masuknya yang mangkus apa maksur? Ayo, mangkus apa maksur? Maksur. Bedanya maksur sama mangkus apa? Harokat sebelum ya terakhir. Huruf akhir kasroh dan ya, kalau sebelum yaknya itu kasroh berarti dia mangkus. Ini contohnya kayak gini ya. Tapi kalau sebelum ya ini ke fathah berarti dia maksur. Oh, berarti itu ya? Iya. Sehingga kalau ditanya tanda Arabnya apa? Ya kasrah muqaddarah. Kalau dia dijawab kasrah saja, benar apa salah? Ya salah. Kenapa? Ya. Mana ini kasrahnya mana? Kufri nanti. Iya. Kufri. Ya. Oke, udah ketemu nih. Arabnya udah sama. Ya kan? Kubro, ini naat mengikuti man'ud dari segi Arabnya. Nah, kebetulan ini man'udnya itu yang sebelah sini ya. Jangan salah, ini man'udnya, man'ud yang disifati, naatnya belakangan. Di sini saya buat gini, ini. Jadi susunannya seperti ini, naat sebelah sini ya. Meskipun nanti kata tunjuknya ke sini ya. Mengikuti man'udnya. Ya, dalam hal apa? Rofa, nasab, jadnya, ta'rif dan tangkir. Ma'rifat dan nakirahnya. Ustaz, ya. Istilahnya tuh sama dengan sifat mausuf gitu enggak? Iya. Jadi sifat mausuf itu sama dengan naat man'ud ya. Sama. Cuman penggunaan apa namanya itu ulama-ulama yang berbeda gitu. Kadang naibul fa'il itu di kitab jurumnya enggak ada. Ini di kitab ini enggak ada naibul fa'il. Yang ada itu al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, kepanjangan itu. Nah, kalau Imam Ibnu Malik an-naibu anil fa'il. Tapi intinya ya sama, yang dimaksud itu sama. Ya. Itu. Terus dari segi ma'rifat nakirah. Al-kubra ini ma'rifat apa nakirah nih? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa ini? Alif lam. Alif lam, ini juga alif lam ya. Si ma'rifat ada berapa? Ayo, sambil murojaah. Si ma'rifat ada berapa? 4, 4 Pak 5. Nah, kita lihatkan ke sini ya. Kita lihatkan ke sini. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ya, isim ma'rifat ada 5. Yang pertama ismul mudmaru, isim dhamir. Yang kedua ismul alamu, isim nama. Yang ketiga ismul mubham. Mubham itu isim isyarah atau isim mausul. Ya. Terus yang keempat al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Isim yang di dalamnya terdapat alif dan lam al-ladzi. Terus wa ma udifa ila wahidin min hadil arba'ah, dan isim-isim yang diidofahkan kepada salah satu dari 4 di atas ini. Nah, rumusnya kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Pertama alam, ada dhamir, ada mubham. Kemudian yang di dalamnya terdapat alif lam dan apa-apa yang diidofahkan kepada isim ma'rifat. Ya, kitabu Zaidin ya. Kitabu ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena disandarkan kepada ma'rifat Zaid. Zaid ma'rifatnya apa? Alam. Ya.
Kitabuna. Kitab ini menjadi ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena disandarkan kepada dhamir nahnu. Kitabu hadza. Ya, ini ma'rifat kenapa? Karena disandarkan kepada isim mubham. Kitabur rajuli disandarkan kepada ma'rifat dengan alif lam. Jadi kitabnya ini terseret menjadi ma'rifat. Ya, diingat-ingat ma'rifat ada 5. Ada 5. Lanjut lagi ke sini. Ini mu'anas. Ini mu'anas apa mudzakkar? Waduh. Mu'anas tadi itu. Tanda mu'anasnya mana? Kamar buto. Dati. Al-kubronya. Ya, bukan Ustaz. Ya, ini hetat. Aduh, Ayo. Ya. Mana? Ada Mustanir ya Ustaz ya? Hah? Tenaga Mustanir. Nggak ada tandanya Ustaz. Tidak ada tandanya ini ya. Jadi begini. Jadi sifat itu nanti ada yang sifat khusus mudzakkar dan khusus mu'annas. Ya, cuman di sini belum saya tulis ya. Saya juga belum menulis itu. Jadi begini, kalau ada alimun menjadikan mu'annas bagaimana? Alimatun. Alimatun, ya. Ada muslimun. Muslimatun tambah tak marbutoh. Lah nanti ada sifat yang ketika mu'annas itu tidak menggunakan tak marbutoh gitu. Yaitu apa? Nah, ini saya tuliskan di sini. Mana ini pulpennya? Yaitu sifat yang berwazan af'al. Ya. Af'al ini mudzakkar. Ya, mu'annasnya itu fa'la atau fu'la. Ya. Fu'la begini. Akbar itu mudzakkar, mu'annasnya kubro. Itu ya, ini yang pertama. Yang kedua itu ya af'al juga. Tapi mu'annasnya bukan ini apa namanya fu'la. Af'al ini mudzakkar, mu'annasnya itu fu'la. Fa'la ding, mohon maaf. Ya. Fa'la ini mu'annas, yaitu warna-warna. Ahmar jadi hamra, abyad jadi baydo, aswad jadi sauda. Sauda itu mu'annas, ya cuman tak marbutohnya tidak ada. Ya. Nah, ini juga sama ya, akbar itu mudzakkar, mu'annasnya fa'la. Fu'la. Ya. Akbar jadi kubro. Ya, begitu. Ya, sehingga Allahu Akbar bukan Allahu Kubro. Ya, Uqdah ini mu'annas berarti kubro. Ya, tuh bisa difahami nih. Iya, iya ilmu baru Ustaz. Ini ada di dalam kitab-kitab yang udah lumayan dalam ya. Kalau yang kitab-kitab masih awal jurumnya kayak gitu enggak ada. Makanya harus belajar terus gitu. Makanya enggak tahu. Gimana? Makanya enggak tahu, enggak ada. Ya. Oke. Bisa ya? Ini antum. Ya, silakan. Jadi cirinya iya sama hamzah atau fa'ala aja. Fa'la aja. Fa'la aja. Kubro. Jadi gini, ini kan udah khusus ya. Jadi udah wazan khusus. Jadi ada kata kubro, kusro, husna, ya, ahsan itu mudzakkar. Ya, muannasnya husna. Ya.
Oh, Iya, gitu. ya. Jadi tinggal ngikutin wazan aja. Gitu. Tinggal ngikutin wazan aja. Oh, Iya. ini mu'anas, kayak gini berarti fu'la. Mudzakkar berarti af'al. Ya, begitu. Ahsan, mudzakkar. Tapi kalau laki-laki, husna. Gitu, ya. Itu Ahmar, masuk itu mudzakkar. Hamra, itu mu'anas. nggak masuk ke 16 itu ya wazan ya tadi. Oh, enggak, beda lagi. Beda lagi ya. Karena ini isim. Ya, ini beda lagi pembahasannya di pembahasan sifat nanti. Ya, kalau antum punya kitab Jami' Durus, nah di sana ada. Atau di Alfiyah juga ada ya. Oke. Ya, ya Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Ini udah ditulis ini wazannya ini ditulis ya. Ini kayak gini penting ini ditulis ya. Mau saya hapus soalnya. Jangan dulu. Ada yang ditulis. Oh ya. Ustaz. Iya. Maaf Ustaz, saya kan baru ini. Ini Mau ini tanya. siapa? Bu Dimi ya? Nggih. Oh, silakan. Yang tadi apa ya, mubham tadi loh Tat. Hadhihi dati. Mungkin bisa dijelaskan lagi Tat. Oh, ini sebentar tak carikan rumusnya ya, sudah ada. Bu Dimi sebentar ya, tak carikan rumusnya. Kemarin di mana itu ya? Bentar tunggu sebentar ya. Nah, ini. Yang wajahnya tadi udah ditulis ya, ini tak hapus dulu. Sudah Ustaz. Nah, oke. Jadi kaitannya dengan isim isyarah tadi ini ya. Kalau ada isim isyarah, di sini isim isyarah, kemudian setelahnya itu kok nakirah, maka isim isyarahnya menjadi mubtada, nakirahnya menjadi khobar. Ya. Contoh hadza ini kitabun adalah kitab, penerjemahannya seperti itu. Kemudian kalau ada isim isyarah setelahnya ma'rifat, maka ini menjadi badal isim ma'rifatnya. Contoh hadal kitabu, itu jangan diartikan ini adalah kitab, tidak bisa karena ini seperti satu rangkaian gitu. Kitab ini begitu atau ini ya kitab ini gitu ya. Ini posisinya sebagai badal jadi mubdal minhu yang diganti. Nah, ini sebagai badal pengganti dari hada. Ini ya misalkan ini apa? Alkitab gitu. Oh, kitab berarti kitab ini maksudnya gitu ya. Ini ketika isim isyarah disambung dengan isim ma'rifat. Kemudian kalau isim nakirah dulu, jadi letaknya sekarang di belakang isim isyarahnya. Di sini nakirah, di sini ma'rifat. Ya, di sini isim isyarahnya. Maka ya ini posisinya sebagai mudhaf ilaih. Ya, isim isyarahnya menjadi mudhaf ilaih. Nakirahnya ini menjadi mudhaf. Kitabu hadza. Ya. Seperti ini posisinya. Artinya penerjemahnya kitab ini. Terus kalau dia jatuh setelah isim ma'rifat, maka hadanya ini menjadi sifat. Hada menjadi sifat. Kitab yang ini gitu. Li Zaidin misalkan milik Zaid gitu. Ya masing-masing penerjemahnya berbeda. Yang ini penerjemahnya itu begini. Ini adalah kitab. Ya, gitu. Kalau yang ini
ya kitab ini gitu. Ya ini maksudnya kitab gitu. Ya kalau yang ini. Nah kalau ini kitab ini gitu langsung. Ya kitab ini gitu. Nah kalau yang sebelah sini penerjemahnya kitab yang ini. Gitu. Ya kitab yang ini. Mana di antara ini yang sudah mafhum, sudah menjadi jumlah? Cuman ini saja, ya. Cuman ini, ya. Begitu. Kalau apa namanya musyar ilah itu tidak bisa dikatakan begitu ya, Tat? Istilahnya. Bisa, bisa. Cuman ya kan yang mau ditunjuk ini nanti musyar ilahnya ke sini. Ya, yang ditunjuk ini ke sini, masuknya ke sini nanti. Karena musyar ilah itu bukan kedudukan, bukan dalam pembahasan sini. Mohon maaf, bukan pembahasan sebelah sini. Jadi kalau kita bahas i'rab ya seputar ini saja. Dia masuk kemana gitu. Jadi di sini tidak ada musyar ilaih. Tapi kalau di sini cari mubtada ada, khobar ada, badal ada. Ya toh ini badal ada kan. Jadi apalagi tadi na'at jadi sifat ada. Ya. Jadi mudhaf ilaih di sini juga ada. Ya. Nah, ini mudhaf ilaih. Jadi kalau kita bahas i'rab ya ke sini, larinya ke sini. Makanya ini jadi panduan. Ya, ini jadi panduan. Itu sebutan-sebutan yang lain itu tidak memberikan pengaruh kepada i'rab, ya, tidak memberikan pengaruh. Hanya sebutan-sebutan saja. Artinya ini yang utama. Ya, istilah apa namanya? Ilmu nahwu ini ibaratnya globalnya ya. Nah, kita yang kuasai globalnya dulu. Jangan apa namanya itu yang fun-funnya, cabang-cabangnya itu nanti. Yang penting paham ini dulu. Ya. Satu halaman ini paham udah luar biasa insya Allah. Jadi gitu ya Bu Dimi tadi ya. Wa'alaikum. Ada lagi? Ini target pembelajarannya paham ya, perkatanya itu paham ya. Tidak ngejar dapat banyak ya. Kalau mau dapat banyak, antum menerjemahkan sendiri, insya Allah dapat banyak ketika sudah paham ini. Gitu ya. Bangun pondasinya, bukan istilahnya orang itu, bukan didulang gitu, tapi bagaimana cara makan itu. Diajari cara makan nanti biar bisa makan sendiri. Oke, saya lanjut ya. Fa, fa di sini. Kalau fa jawab mestinya ada syaratnya. Itu di sini ada syarat dah. Di antara lafaz wal islamu qad amada ila hadhil uqdatil kubra. Itu ada ininya ndak? Ada syaratnya nak? Alan yuwafiqan. Enggak ada, Ustaz. Ya. Enggak ada. Sehingga ini kalau misalkan kita terjemahkan sebagai jawab sudah tepat apa belum kira-kira? Enggak. Enggak Belum, tepat. Ustaz. Ya. Enggak tepat, Ustaz. Ya. Berarti ini kira-kira jadi apa? Fa-nya jadi huruf apa dia? Enggak ada artinya ya. Fa istiqnaf. Atop bukan, Dad? Apa? Antop. Nah, atop bisa ya. Karena ini kan tadi bekerja kan tadi. Menuntaskan. Jadi gini ya. Kalau atof itu kita lihat indikasi-indikasi sebelumnya. Jadi ini ada fiil, ya kan? Di sini juga fiil, gitu. Ini ada huruf jar majrur, di sini juga ada jar majrur. Ini dari segi fisik ya, meskipun tidak selalu. Ya, saya katakan tidak selalu. Tapi ini seringkali seperti ini, polanya kayak gitu, ya. Jadi maka nanti huruf-huruf di sini ya itu menjadi atofnya gitu, ya. Misalkan zahaba Zaid ilal masjidi wa
misalkan wa ila mana. Nah, itu nanti diatafkan kemana. Nah, jadi model-modelnya kayak gitu. Coba kita lihat ya di bawah ini. Nanti kalau ada ataf, Wajibun. yang model-modelnya agak panjang ya. Yang Jadi atafnya agak panjang. Ntar kita carikan. Nah, ini misalkan nih. Ini ada lafadz fal insanu mahdudun. li'annahu. Nah, ini li'annahu seperti ini kan gitu. Wal hayatu mahdudun li'annahu. Nah, ini kan modelnya kayak gini kan. Ya wal kaunu mahdudun li'annahu kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya ataf itu bisa dilihat dari indikasi-indikasi yang ada gitu. Ya, jadi fiil berarti nanti diatafkan kepada fiil, isim diatafkan kepada isim, huruf diatafkan kepada huruf kayak gitu. Ya. Berarti kalimatnya harus setara ya Ustaz, penyetaraan. Iya, iya. Betul. Karena kalau fiil diatafkan kepada isim jarang sekali. Itu. Jarang sekali, bahkan hampir-hampir enggak ada. Dalam Al-Qur'an itu ada isim diatafkan kepada fiil cuman satu ayat. Lupa cuman. Lanjut ya. Hala. Hala ini apa nih? Fi'il atau apa? Fi'il. Fi'il madhi. Sekarang saya tanya binanya. Bentar. Bina itu bangunan atau strukturnya masuk yang mana dia? Bentar. Nah, ini. Bina ini. Kan ada sahih, ada mu'tal. Sahih yang bagaimana? Yang tidak ada huruf ilatnya. Kalau mu'tal? Ada huruf ilatnya. Ada huruf ilatnya. Oke. Sekarang lafadz halla tadi ini ada huruf ilatnya apa tidak? Tidak ada. Berarti masuknya ke mu'tal apa ke sahih? Sahih Ustaz. Lah, sahih itu nanti ada 3. Saya ada 3 ya. Yang pertama salim, yang kedua mudhoaf, yang ketiga mahmus. Kan gitu. Nah, itu masuk yang mana? Mudhoaf Ustaz. Mudhoaf ya. Mudhoaf. Iya, betul ya. Jadi nanti kalau sahih itu ternyata dibagi 3. Ada salim. Salim itu memang dia enggak ada huruf ilatnya, enggak ada huruf dobelnya gitu. Enggak ada hamzahnya gitu. Ini posisi paling gampang kalau ditasrif ya, posisi paling gampang. Nah, kalau mudhoaf itu apa? Mudhoaf itu dia ada huruf dobel ya. Intinya gitu ya. Ada huruf dobel nanti dia masuknya mudhoaf. Kalau mahmus itu apa? Mahmus itu ada huruf hamzahnya, intinya di situ. Kalau di depan namanya mahmus fa'i, kalau di tengah namanya mahmus aini, kalau di belakang namanya mahmus lami. Itu. Ya. Nah, itu kalau di tasrif ikutnya wazan yang mana? Kita masuk ke sini tasrif. Ini semuanya yang salim. Ya, ini yang di atas ini salim. Ya, ini salim. Nah, yang di belakang sini, ini sudah saya buatkan mudhoaf. Wah, ini ada. ya. Karena dia itu hala ya halu, hala ya hilu dengan mudhoaf. Berarti maksudnya kemana nanti? Ke ini faro. Cara menasrifnya kayak gitu. Ya. Iya. Jadi harus seperti itu. Ya. Iya, jangan mata yang mutu. Itu ya. Jadi penggunaan ilmu sorof seperti itu ya. Sehingga hala ya hilu.
halan wa mahallan fahuwa halun wa dzaka mahlulun hilla la tahilla mahillun mihallun gitu ya. Jadi di kitab tasrif itu sudah ada ininya. Lah ini saya buat apa namanya itu dalam bentuk urutan dari sisi binanya ya, salim, mutoaf, mahmus. Ini sudah buat semua ya. Kalau mau belajar ini nanti yang kalau mau ikut ya silakan monggo. Ini pilihan. Tanggal 4 itu nanti saya mulai kelas baru. Insya Allah ini yang kita bahas juga ya. Waktunya jam berapa itu Ustaz ya? Pagi, setiap pagi gitu. Kalau hari Senin jam 5:30 nanti mulainya. Cuman kalau Senin sama Sabtu mulai mungkin jam 6 ya, karena saya ngaji dulu, ngaji Fathul Qorib sama Tafsir Jalalain sampai jam 6 baru setelah itu mulai. Senin sampai Jumat ya, Tad? Iya, Senin sampai Jumat. Kenapa setiap hari? Biar enggak hilang gitu. Kalau seminggu sekali itu gampang hilang. Tapi kalau setiap hari insya Allah enggak itu. Insya Allah. Apa namanya nginget-ngingetnya itu masih panas lah. Ibaratnya kayak gitu masih panas. Insya Allah. Enggak malam Mas ya Ustaz? Malam full Ustaz. Malam full, alhamdulillah. Kalau pagi-pagi itu Ustaz berangkat. Iya. Ya ini option saja, maksudnya kalau antum mau ikut gitu, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Baik, saya lanjut ke sini lagi ya. Fahala. Ini kan isim kan sudah ketahuan dia isim, maaf ini fiil kan. Setiap kita dapat fiil langsung pikiran kita beralih kepada fa'il gitu caranya. Iya. Ya. Nah, ini fa'ilnya di mana? Ini akan menentukan ketika kita menerjemahkan nanti. Kalau kita tidak tahu fa'ilnya, kita menerjemahkan ya mungkin bisa, tapi masih gampang. Ya, tidak yakin gitu. Ya, kan beda kan orang yang ngomongnya yakin dengan tidak yakin kan. Jadi orang, mesti pendengar itu juga merhatikan ngomongnya tidak yakin. Tapi kalau sampai ada penekanan gitu ya, yakin betul gitu. Udah paham betul gitu. Nah, ini fa'ilnya mana ini? Halla. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, betul. Ya, ini dhamir mustatir ya. Takdirnya huwa. Huwa kembali ke mana? Islam ya, Tad? Islam, Ustaz. Kepada Islam, betul ya. Ini kan amada tadi kembali ke Islam. Ini ada ataf kembalikan ke Islam lagi. Islam gitu. lagi. Nah, ini Jadi berarti maf'ul ya. menjadi maf'ul. Kita lihat benar enggak kalau dhamir seperti itu jadi maf'ul. Nah, kita lihat rumus yang ini sekarang. Simak nih. Ada dhamir ha, kita cari dhamir ha. Mana ini? Ya. Ada dua nih, ha ada dua. Ya kan? Nah, masuk yang nasab apa yang cer? Kita lihat di sini. Ini kelihatan enggak? Fa'ala sama inna kan? Yeah. Fi'il sama inna maksudnya. Ini isim atau huruf cer, ya. Dan sebelah sini yang cer ini isim dan huruf cer ini. Nah, dia jatuh setelah apa ini? Ya. Setelah fi'il. Nah, ini tak perbesar lah biar kelihatan. Dia jatuh setelah fi'il. Ya. Ini ha. Coba kita lihat di sini. Ini kan hala. Berarti ini ha kan? Jatuh setelah fi'il. Berarti posisinya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Ya. Hukumnya nasab. Gitu. Ya. Jadi setiap domir yang gandeng langsung dengan fi'il posisinya sebagai maf'ul bih. Ya. Kalau dia gandeng langsung dengan isim posisinya sebagai mudhaf ilaih. Jar. Jadi jar dan nasab ini sama secara penulisan gitu. Lah bagaimana kita menuntutkan? Kita lihat kalimat sebelumnya apa gitu. Ya. Kata sebelumnya apa? Ini kan persis sama kan ini kan ya. Ya, ini kan sama persis semuanya ini. Ya. Semuanya sama ini. Nah, ini macam-macam huruf apa namanya itu? Isim dhamir ya, isim dhamir.
Kita kembali ke sini. Ya. Li. Li ini kalau digabung dengan alif lam, alifnya dibuang. Ya, jadinya lil insani. Ya. Ini insya Allah sudah paham ya, insya Allah sudah paham. Nah, jar majrur itu sering muncul ya. Jadi kalau kita itu pengen baca untuk pemula gitu, carilah kata yang sering muncul. Nah, yang sering muncul itu apa? Kata yang kemasukan huruf jar. Ya. Itu sering muncul, ya. Coba di antara kalimat ini. Ini ada berapa huruf jar ini? Ini ada ilah. Ila. Ya. Ilah kok di sini kok tidak ada tanda jarnya, berarti kita lihat isim yang mabni. Langsung kembali ke sini. Oh, dia itu masuknya yang mana ini? Isim mabni yang mana? Isyarah ya, maksudnya yang sini hati ini isyarah. Oh, dia mabni sehingga dia tidak punya tanda i'rab ke sini. Gitu ya, tidak punya tanda i'rab. Ya. Setelah itu nanti ada lil insani ya. Insani ini kan kemasukan huruf jar. Tanda jarnya kasroh. Kita lari ke sini, kasroh ya. Oh, kasroh dia masuk mana ini? Ya. Jamak taksir bukan, isim mufrad bukan. Nah, gitu ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu ya, cara berpikir apa namanya itu pengi'raban. Nah, setelah tahu yang jar, nah nanti baru jumlah ya. Setelah jar itu jumlah. Fi'il, fa'il, mubtada, khobar itu terus nanti lama-lama insya Allah menjadi kebiasaan. Oke, kita lanjut ke lafad halan. Nah, halan ini statusnya jadi apa? Maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul Mutlak. ya. Jadi apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu bagaimana toh? Nah, ini. Ciri-ciri maf'ul mutlak itu begini ya. Ini ada fi'il. Ya kan? Nah, di sini ada masdar. Ini isim masdar ya. Isim masdar itu kalau ditasrif seperti ini ya. Nomor 3 ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ini. Pokoknya yang nomor 3 ini namanya isim masdar. Nah, halan itu masuk yang mana? Ya, halan itu masuk yang ini tadi. Mana? Mohon maaf. Ini masuk ke sini. Nah, ini kan isim masdar ya. Hala yahillu halan farron kan? Isim masdar dia. Nah, kembali ke sini. Nah, ada isim masdar kemudian ada fiilnya sebelumnya. Nah, maka di sini menjadi maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak itu seperti apa? Ini kita lihat ininya ya. Pengertiannya maf'ul mutlak. Tamyiz. Ini mohon maaf. Ini. Ini maf'ul mutlak itu di sini ya. Masuknya ke bab masdar. Masdar itu maf'ul mutlak. Yaitu apa? Huwa al-ismu al-mansubu. Dia berupa isim ya, bukan berupa fi'il, bukan berupa huruf. Al-mansubu yang dibaca nasab, alladzi yaji'u yang dia itu datang. Salisan pada nomor 3 fi tasrifil af'ali di tasrif fi'il. Nah, di sini sudah saya contohkan semua. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Dan yang nomor 3 ini ya. Kalau wazannya fa'ala berarti nanti masdarnya taf'ilan itu ya. Kalau wazannya tafa'ala ini misalkan, maka nanti masdarnya tafa'ulan gitu ya. Misalkan ghayyara ya. Ghayyarul insanu al-qauma. Ya, taghyiran apa ghuzran misalkan. Dari kata ghayyara tadi. Ghazzara. 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 Taghyiran apa? Nah, ini fa'ala yufa'ilu taghyiran. Ya. Ghayyara yughayyiru taghyiran ini. Ya. Seperti itu. Wazannya itu sama, ya. Wazannya sama dia. Nah, kembali ke sini.
Nah, ini dia itu tidak ada tambahannya. Maksudnya fa'ala yafilu tadi, farra yafiru. Nah, maka di sini masdarnya sama kan? Bukan istihlalan juga bukan, atau tahlilan juga bukan. Ya, tapi halan. Gitu. Maka di sini menjadi masdar atau maf'ul mutlak. Lah maf'ul mutlak itu bagian dari kedudukan sehingga ada di sini. Di sini. Ya. Al-maf'ulu al-mutlaqu ini. Ya, dibaca nasab. Gitu ya, larinya langsung ke sini. Nah, kalau sudah ketemu i'rabnya, ya mahalnya kedudukannya apa nih udah ketemu, larinya ke samping sekarang, ke kiri sini. Ya, ke kiri sini. Nah, dia masuknya apa ini? Ya. Kita lihat harokatnya apa ini? Fathah. Maka kita kembali ke sini lagi, ya, fathah. Ya, fathah menempati berapa tempat ini? 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, fi'il mudhari' tidak mungkin karena ada tanwinnya kan gitu. Kemungkinannya tinggal 2. Isim mufrad atau jamak taksir. Nah, masuk yang mana kira-kira? Nah, dilihat dari sisi makna. Gitu. Nah, dari sisi makna dia itu mufrad sehingga dia masuk ke isim mufrad. Ya, cara berpikirnya seperti itu ya. Ya, nanti materi bisa di-download di deskripsi grup ya kalau mungkin ada yang belum download materi. Nah, nanti sambil dipelajari ya. Yes. Oh, ini belum diterjemahkan, udah mau habis waktunya. Nah, yuwafiku sekarang. Gimana? Panjang bahasannya ya. Iya, kalau kita bahas ini panjang. Ini aja belum sampai makna yang terkandung pada huruf lam ini apa gitu. Makna yang terkandung di dalam huruf ilah itu apa? Karena masing-masing punya makna. Ini tak perlihatkan saja ya, tak perlihatkan maksudnya enggak saya bahas. Ya. Sebentar. Mana ya? Tak perlihatkan saja. Saya sudah buat skemanya. Jadi huruf jar itu memiliki banyak makna. Nah, ini. Ya, ini. Misalkan fi punya berapa makna ini? Ada buahnya ini. Lam juga punya berapa makna ini? Ada buahnya. Ba juga punya banyak makna. Gitu ya. Ini belum sampai ke makna sini ya. Ila punya berapa makna nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 makna dia. Ya, belum sampai ke sana. Gitu. Jadi kalau mau didalami betul ya ini panjang. Tadi ada di materi itu saja. Di mana? Yang makna tadi ada di materi yang Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Memang sengaja saya enggak taruh di sana, nanti malah bingung gitu. Ya. Ini Itu level lanjutan Ustadz ya. ya level lanjutan nanti kalau apa namanya ke materi yang awal ini malah nanti pusing nanti. Ya, karena terlalu masuk ke dalam gitu. Ini kuasai dulu aja materi-materi yang udah ada di situ. Wah, nanti kalau sudah ini kita bisa lah buat kelas lanjutan nanti. Baik, saya lanjut ya. Ini ada isim ma'rifat apa nakirah nih? Nakirah. Nakirah ya, karena dia tanwin dan bukan nama orang atau bukan nama ya, intinya gitu. Kalau tanwin nama dia tetap ma'rifat. Zaidun, Muhammadun, Khalidun, masuknya ke alam, betul. Setelah itu ada fi'il di sini. Berarti jumlah fi'liyah ini. Ada jumlah fi'liyah jatuh setelah isim nakirah. Posisinya sebagai apa ini? Masih ingat tak kemarin? Yuk. Jadi apa? Jadi sifat. Itu ya, jadi sifat. Jadi nanti kalau ada jumlah, entah itu ismiyah atau fi'liyah, jatuh setelah isim nakirah, jumlah tersebut menjadi sifat. Ya, menjadi sifat.
Tapi kalau dia jatuh setelah isim ma'rifat, dia menjadi hal. Ya, dia menjadi hal. Di jurumnya ada enggak itu? Ya enggak ada. Ya, itu ada di kitab-kitab yang di atasnya. Itu ya. Baik, mungkin pembahasannya sampai situ ya terkait dengan bahasa. Ini pemaknanya aja belum. Pemaknanya belum. Masya Allah. Minggu depan diulang ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, kita lanjut sedikit. Yang penting kan paham ya, yang penting paham. Kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan tidak apa. Ya sampai belajar itu dalam kondisi setelah itu apa istilahnya biar gitu loh. Wah dapat ilmu ini seneng gitu. Jangan ibarat keluar dari kelas malah tambah pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjemahkan ya. Wal Islamu Islam. Nah ini menjadi mubtada, sesuatu yang akan dijelaskan. Penjelasnya mana ini? Ini penjelasnya. Khabarnya kan ini. Wal Islamu dan Islam itu gitu ya. Jadi khabar itu meletakkan lafaz itunya di mana atau adalah atau sesuatu yang menunjukkan bahwa itu menjelaskan mubtada gitu ya. Dan Islam itu telah ya bekerja secara mana ini bekerja ya. Amada itu bekerja telah menuntaskan gitu. Hadhil uqdatil kubro terhadap ya simbol besar ini. Jadi ininya diletakkan di belakang. Simbol besar ini atau simbol yang besar ini karena jadi sifat ini. Ustaz, ya. Kodnya itu bukan bermakna taukid ya? Iya, bisa diartikan seperti itu enggak apa. Ya. Tapi kalau misalkan kita udah paham kita terjemahkan biasa itu ya kita sudah punya maksud taukid gitu. Terus lalu Islam gitu. Jadi fa'ilnya disebutkan lagi karena di sini tadi kan mustatir ya. Takdirnya huwa kembali kepada Islam. Lalu Islam menyelesaikan. Hanya itu harus tahu kemana ini larinya. Harus tahu kepada uqdah. Islam memecahkan simbol yang besar ini tadi lil insani untuk manusia ya halan dengan sebenar-benarnya gitu karena ini masdar kalau tidak disifati itu punya makna taukid ya dengan sebenar-benarnya penyelesaian dengan sebenar-benarnya pemecahan gitu. Nah karena di sini jumlah ini menjadi sifat sehingga penerjemahnya tetap yang gitu ya dengan sebenar-benarnya pemecahan yang sesuai gitu yang sesuai ya kan ini fiil fa'ilnya kembali kemana ini Islam ya bukan ya ini kembali kepada halan ini ya jadi yang sesuai itu halannya penyelesaiannya itu sesuai gitu ya dengan apa fitrah manusia al fitrah itu maksudnya fitrah manusia ya jadi ini pentingnya menentukan di mana fa'ilnya gitu di mana fa'ilnya itu akan menentukan maknanya ya dengan penyelesaian yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan penyelesaian tadi yamla'u itu bisa mengisi atau memenuhi al-akla kepada akal. Jadi ini failnya ke sini lagi ya. Nanti kembalinya ke halan. Memenuhi akal qanaatan dengan rasa kepuasan gitu ya. Kan akal diisi dengan apa? Qanaatan dengan rasa kepuasan gitu. Wal qalba dan mengisi hati. Dengan apa mengisi hati? Nah, ini tumaninatan dengan rasa ketenangan gitu ya. Nah, ini ada ja'ala ini temannya dhanna ya. Sehingga dia butuh dua maf'ul. Ya, maf'ul yang pertama ini ya. Yang kedua itu ini. Ya, ini maf'ul pertama, ini maf'ul dua. Ya. Dan Islam menjadikan ad-dukhula fihi Islam ini. Iya. Failnya kembali ke Islam. Islam ya, kembali ke Islam. Dan Islam menjadikan ad-dukhula fihi
ya masuk ke dalamnya, maksudnya orang yang masuk ke dalam Islam itu, karena ini awalnya kan dia khobar ya, masuk ke dalam Islam, fi kembali kepada Islam ya, bukan kembali kepada mana itu Uqdatul Kubra tadi ada yang gitu kan. Iya. Atau ke mana halan itu, bukan, ini kembali kepada Islam ya. Islam telah menjadikan ya istilahnya semacam syarat lah, syarat masuk kepada Islam itu mutawakifan itu berhenti atau bergantung gitu ya, alal ikrari terhadap pengakuan itu, bihadal hali terhadap pengakuan terhadap apa, pemecahan ini itu yang mana, yang tadi ini Uqdatul Kubra itu ikraran dengan pengakuan yang seperti apa gitu. Jadi ini kan disifati ini maf'ul mutlak sama ya, seperti ini, karena tadi alal ikrari di sini ada masdar di sini bisa bermakna fi'il dia. Nah, itu pembahasan lain lagi ya, pembahasan lain lagi nanti ya. Ikraran sadiran dengan pengakuan yang lahir ya, yang lahir anil akli dari akal. Jadi bukan sembarang pengakuan, tapi pengakuan yang lahir dari akal. Begitu ya. Ini sudah jam 6.31 lebih 1 menit ya. Ustaz? Tadi mulainya telat 5 menit ya. Ya, silakan. Ikraran sadiran itu naat man'ut juga? Iya, naat man'ut. Benar naat man'ut ini. Ada yang mau ditanyakan nih sebelum saya tutup? Cukup Ustaz. Cukup ya. Nanti kalau ada yang belum paham ya, nanti bisa dilihat di mana itu, di grup ya, ditanyakan di grup apa ya. Insya Allah nanti saya jawab. Baik, barangkali itu ya. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik dari ngaji pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa'alaikum.